Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisya Rizky Mia Amantan, NIM 2205036029, kelas Perbankan Syariah. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang mekanisme kerja anggaran. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya mengapa anggaran itu penting? Jawabannya simpel, karena anggaran itu bukan cuma soal rencana, tapi juga alat buat ngontrol arah perusahaan. Nah, supaya kinerja anggaran bisa berjalan secara maksimal, top manajemen harus all out dukung sepenuhnya, apalagi di setiap unit-unit kerja. Karena di setiap aktivitas bank, dalam setiap performanya pasti selalu diukurkan. Nah, disitulah peran analisa varian bekerja. Dia mengubah sistem kinerja anggaran berarti juga merubah budaya kerjanya. Ya, budaya kerja itu tidak mengalami tantangan banyak, baik dari segi teknis maupun non ini diterapkan. Sistem ini harus disusun secara matang. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem itu nanti yang akan kita bahas di mekanisme kerja anggaran. Yang pertama ada faktor dalam penyusunan anggaran. Kalian coba bayangin deh, kalau misal kita mempunyai rencana besar untuk sebuah bank kita, tapi kira-kira pertanyaannya, apakah orang-orang dalam manajemen tersebut mendukung sepenuhnya rencana kita? Disitulah pentingnya dukungan mekanisme manajemen dalam penyusunan dan pelaksanaan sistem anggaran atau anggaran jangka panjang yang kita sebut corporate plan. Itu ibarat kompas, dialah yang berjalan kemana kita menemukan strategi atau sifat, poli, strategi, taktik, bahkan langkah teknis kita sejalan atau irama. Supaya hal tersebut dapat berjalan lancar, maka bank perlu mempersiapkan 3 poin utama, yaitu komprehensif, detail, dan profit planning. Jika sistem anggaran berjalan, gaya kepemimpinannya pun ikut berubah dari yang tadinya otoriter menjadi gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif. Semua level manajemen jadi punya suara. Perubahan kayak gini tuh mesti nggak gampang, pasti butuh biaya, tenaga, waktu. Maka dari itu semua lini harus ikut terlibat. Apalagi yang paling penting itu top manajemen. Jika pemimpin tertingginya aja belum siap merubah, maka sistem anggaran pun juga bisa berhenti di tengah-tengah jalan. Nah, yang lebih keren lagi, sistem ini, kinerja manajemen ini tuh bisa diukur secara objektif dari top sampai level paling bawah. Semua punya standar masing-masing. Hasilnya, organisasi kita jadi lebih terbuka terhadap kritik dan saran, dan mempunyai ruang untuk berkembang buat jadi lebih baik. Jadi buat bisa sukses mengimplementasi semua rencana dalam bank kita itu harus mempersiapkan sistem anggaran. Kita harus lihat dulu apakah gaya kepemimpinan kita itu seperti apa dalam top manajemen, pasif, agresif, atau yang benar-benar maju. Setelah sistem sudah dibuat dan kita sudah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari dukungan mekanisme manajemen, kita pasti membutuhkan yang namanya partisipasi seluruh pegawai bank. Karena dalam urusan anggaran itu tidak hanya dikerjakan oleh bagian keuangan atau manajemen saja kan. Karena kenyataannya pun dalam menerapkan sistem anggaran itu tuh terdapat yang namanya budaya kerja, budaya seluruh organisasi, dan perubahan budaya itu nggak bisa terjadi kalau terlibat hanya 1-2 orang saja. Semua pegawai dari level atas sampai level bawah harus ikut terlibat. Kenapa? Karena sistem anggaran yang baik itu nggak bisa jalan sendirian, harus ada partisipasi dari semua pegawai yang ada dalam sebuah perusahaan. Dan supaya semua orang ngerti kenapa mereka harus ngelakuin sesuatu, perlu yang namanya edukasi. Baik pegawai yang sudah lama maupun yang baru masuk harus dikasih pengertian tentang pemahaman soal sistem anggaran, supaya mereka mengerti tentang peran mereka di dalamnya dan mengapa mereka harus bekerja jika target lebih masuk akal, dan yang paling penting mereka juga ngerti resiko kalau target nggak tercapai. Partisipasi ini bentuknya banyak ya, seperti saat penyusunan anggaran kita itu membutuhkan data seperti sama performa masa lalu, kapasitas kerja yang ideal, sampai efisiensi aktual di lapangan. Semua ini penting untuk memenuhi standar biaya dan performa yang realistis. Yang selanjutnya itu saat pelaksanaan. Kita harus bisa disiplin sama jadwal dan target yang sudah ditetapkan, evaluasinya juga harus jalan, dan kita butuh informasi tentang volume kerja, hasil, dan seberapa dekat kita sama target. Nah, yang paling kerennya, kita diajak terbuka sama kritik. Analisa varian ini bukan buat nyalain, tapi buat perbaikan, supaya kita tahu di mana kurang dan bisa terus berkembang. Setelah semua itu pasti ada dong yang namanya reward dan punishment. Karena kalau performa kita melebihi target ya wajar dikasih penghargaan, tapi kalau jauh dari harapan ya harus siap juga untuk bertanggung jawab. Kalau kita sudah mendapatkan penuh dukungan manajemen dan mendapatkan support dari seluruh pegawai bank, kita jangan lupa tentang hal penting ini, yaitu hal yang menjadi pondasi dalam membangun sistem anggaran yang ada, yaitu perangkat kerja keras yang dimana harus menjadi prioritas sejak awal. Tentunya semua sarana ini nggak bisa disamaratakan, karena jika bank besar pasti sistemnya yang lebih kompleks. Dan itu juga bank kecil mungkin bisa dalam hal-hal sederhana atau volumenya usaha yang berbeda-beda. Bukan perkara soal alatnya saja ya, tapi semuanya baik hardware, software, maupun brandware atau biasa disebut sumber daya manusia. Itu harus dibina menjadi konseptual dan berkesinambungan, karena jangan sampai jika kita punya alat canggih tapi nggak ada yang bisa pakai. Sama hal juga dengan jika kita punya staff yang hebat tapi tidak didukung dengan alat yang memadai. Selanjutnya kita akan memasuki faktor yang kedua. Tapi sebelumnya coba deh kalian bayangkan, jika kalian disuruh bikin rencana anggaran yang besar untuk suatu bank, tapi alatnya belum ada, timnya belum siap, dan prosedurnya juga masih nggak nyambung. Kira-kira apakah sistem itu bisa berjalan dengan baik? Pastinya enggak dong ya. Nah, dari itu kita butuh banget yang namanya sarana kerja yang memadai. Nggak cuma soal alat fisikanya saja, tapi juga orangnya, sistemnya, dan prosedurnya. 2 hal yang penting banget. Yang pertama ada brandware. Brandware itu unit kerja yang bertugas ngurusi semua hal tentang anggaran, mulai dari penyusunan, pencatatan pelaksanaan, evaluasi, sampai ngasih masukan untuk perbaikan. Karena brandware ini tuh otak dalam suatu sistem anggaran. Kedua yaitu software, yaitu sistem atau prosedur kerja, kayak bagaimana cara kita melihat atau menyusun sebuah anggaran itu. Terus standar performanya dan biayanya itu apa saja, informasi apa aja yang dibutuhin, baik dari dalam maupun luar, formula apa yang dipakai buat meramal tren kerja nantinya dalam pasar, sampai formulir dalam tabel evaluasi, sistem laporan buat manajemen, bahkan struktur rekening yang dinamakan chart of account itu juga harus satu sinambungan dengan sistem anggaran.
Dan yang paling penting ini ya, ada juga kita harus menambahkan yang namanya reward dan proses kerja di bank juga akan berubah. Sistem yang prosedur lama itu tuh harus disesuaikan dengan yang baru karena jika masih pakai pola yang lama, hasilnya nggak akan maksimal. Contohnya kayak chart of account atau struktur rekening. Itu tuh harus dipakai untuk pencatatan transaksi. Jika masih mau sistem anggaran ini unggul, sistem yang dilakukan itu harus sama kayak sistem yang dipakai dalam sistem anggaran. Jadi dalam proses penyusunan hingga evaluasi anggaran bisa lebih lancar dan cepat. Sistem anggaran ini tuh menjadi alat bantu untuk pengambilan keputusan ya teman-teman. Karena jika kita kira mau nilai performa staff itu tuh tinggal bandingin aja dengan hasil kerja mereka saat mencapai target. Di sini tuh bisa kelihatan siapa saja yang layak mendapatkan reward dan siapa saja yang kira-kira mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Jadi itu mau mengupgrade sesuatu di kantor, kayak sistem baru, perangkat baru, atau pelatihan-pelatihan karyawan. Tapi yang paling pertama ditanyain, berapa biayanya? Setiap bank pasti beda-beda ukuran organisasi dan jenis sistem yang dipakai. Perangkat keras yang dibutuhkan itu juga pasti berbeda tergantung volume bank besar kecilnya. Semua itu ngaruh ke besarnya biaya. Ya jadi ya wajar aja kalau anggaran ini sistemnya bervariasi antar satu bank dan lainnya. Tapi biaya itu tuh penting ya dalam sistem anggaran karena walaupun sulit diukur secara langsung, sistem anggaran tuh berfungsi untuk koordinasi antara departemen menjadi lebih praktis dan bisa tahu jika terjadi sebuah penyimpangan karena jika sudah tahu penyimpangannya apa itu kita bisa lebih cepat untuk mengambil sebuah keputusan dan kayak turunan biaya operasional atau meningkatnya pendapatan bank setelah sistem anggaran mulai diterapkan juga jadi manfaat dalam faktor biaya ini. Jadi sebelum semua ini terjadi, ketika kita membuat sebuah program anggaran ini tuh biaya ini tuh penting karena harus direncanain secara matang karena bukan cuma sekedar pengeluaran tapi investasi juga karena sistem anggaran akan berjalan dengan baik itu tuh dia tergantung biaya, jadi budaya kerjanya pun akan lebih terstruktur, efisien, dan siap untuk tumbuh menjadi lebih besar. Teman-teman tahu nggak sih kalau dalam proses penyusunan anggaran itu tuh kita itu membutuhkan banyak banget rencana baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dan dalam rencana tersebut kita itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Keputusan tersebut itu tuh membutuhkan yang namanya data dan informasi, mulai dari yang sifatnya internal sampai eksternal, dari yang operasional sampai ke strategis. Jenis-jenis informasi ini tuh dikelompokkan menjadi beberapa level manajemen. Kayak contohnya itu top manajemen, kayak direktur yang isinya atau CEO gitu ya dalam top manajemen itu tuh memberikan informasi yang bersifat politis yang dimana keputusannya itu besar dan jangka panjang seperti rencana ekspansi ke luar negeri atau akuisisi merger. Selanjutnya di bawahnya itu ada yang namanya middle management. Mereka ini tuh membuat keputusan taktis jadi infonya itu lebih seimbang gitu ya, tidak seberat top manajemen dan bisa menyeimbangkan antara eksternal dan internal. Contohnya seperti strategi pemasaran untuk beberapa tren tahun ke depan. Di bawahnya lagi ada yang namanya lower management. Info ini tuh dibutuhin untuk keputusan teknis, kayak jadwal kerja, kinerja harian, laporan operasional. Dan mereka ini tuh biasanya fokus di lapangan ya teman-teman. Jadi tuh informasinya yang datang tuh lebih praktis dan cepat. Di bawahnya lagi ada yang namanya tim pelaksana dan informasi inter untuk mempengaruhi implementasi dalam sebuah sistem anggaran di perusahaan. Nggak cuma informasi formal dan informal, yaitu formal contohnya itu tuh informasi tentang bidang moneter, fisikal, perkreditan, dana, ekspor, impor, perdagangan valuta asing, pasaran tenaga kerja, permintaan dana, dan seterusnya. Dan nggak kalah pentingnya ini tuh ada juga info eksternal yang bersifat implementatif, kayak perubahan harga pasar, tren konsumen, sampai teknologi baru di bidang produksi. Semua jenis informasi itu tuh dikumpulkan ya dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Itu tuh harus dikumpulkan, dikelola, dan disajikan dengan baik karena itu menjadi fondasi dari suatu sistem anggaran bekerja secara efektif. Jadi kalau pengen sistem informasi yang dibutuhkan harus tersedia secara akurat dan siap dipakai karena skalanya jauh menjadi lebih kompleks. Makanya dinamakan faktor kelengkapan informasi. Kali ini kita itu akan membahas ke dalam faktor eksternal. Jadi kayak percuma aja punya rencana keuangan yang rapi tapi nggak sesuai sama realita yang ada di luar sana. Di dunia perbankan penting sekali untuk memahami karakter bank dan lingkungan eksternal saja. Kayak pertimbangan dalam menyusun sistem anggaran itu harus dilihat dari jenis dan sifat usaha bank itu sendiri. Kayak target pasarnya, seberapa luas jaringannya, dan banyak lagi sebanyak itu. Dari sinilah munculnya namanya variansi nasabah, kebutuhan dana, hingga strategi pemasaran yang berpengaruh dalam anggaran. Kalian jangan melupakan hal yang penting yaitu kompetitor. Kompetitor itu tuh bisa berasal dari mana saja, baik dari lembaga keuangan dan lembaga keuangan non-bank. Ya, jadi itu tuh konsumen tuh pasti banyak banget pilihan untuk menabung atau menitipkan dana mereka. Jadi penyusunan anggaran itu bukan cuma soal menghitungkan angka, tapi soal memahami kelengkapan bisnis, persaingan, hingga karakter unik masing-masing bank. Kalian tuh pernah gak sih kalau kayak bikin rencana itu tuh atau bisnis yang udah disiapkan matang-matang tapi tuh rencananya masih ngambang atau ragu-ragu? Mungkin kalian itu kurang mempersiapkan faktor ini. Faktor ini yang dinamakan faktor makroekonomi. Karena faktanya pertumbuhan sebuah perusahaan itu nggak bisa berdiri secara tegak atau berdiri sendiri. Mereka itu tuh sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro baik dalam segi regional maupun nasional atau bahkan internasional.
jika bank semakin besar skala usahanya, itu tuh penting loh untuk melihat kondisi ekonomi di luar. Contohnya seperti pertumbuhan ekonomi nasional, internasional, tingkat produksi, pendapatan per kapita, hingga pertumbuhan penduduk per sektor. Semua itu akan membantu kita dalam melihat seberapa besar volume aktivitas bank di masa depan. Karena penting untuk menyusun anggaran secara realistis. Kalau membahas tentang ekonomi makroekonomi itu mesti akan bersangkutan dengan yang namanya kebijakan moneter. Mulai dari suku bunga, nilai tukar, rasio kecakupan modal, legal lending limit sampai aturan neraca pembayaran. Belum lagi seberapa besar alokasi belanja anggaran untuk sektor-sektor unit kerja tertentu itu tuh bisa aja itu diambil dari peluang untuk mendanai proyek itu. Menjadi anggaran yang sangat besar. Semua faktor yang ada itu tuh harus saling berkesinambungan, karena jika satu berubah pasti semuanya ikut berantakan. Jadi penting banget yang namanya up to date informasi, karena jika salah aja prediksi ini itu tuh langsung berdampak ke estimasi, target, hingga standar kerja. Jadi teman-teman semuanya, kalian, intinya anggaran itu tuh bukan sebuah perhitungan angka saja dalam laporan keuangan, tapi alat untuk merencanakan laba dan mengendalikan arah bisnis supaya berfungsi secara maksimal. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan informasi-informasi dan faktor-faktor yang ada mengenai mekanisme kerja anggaran. Semoga informasi ini tuh mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian.